Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya. Silahkan duduk, Mbak. Iya, makasih. Mbak Anggita, Mbak dari mana ya, Mbak? Nah, saya itu dari Serang, Mbak. Oh, lumayan jauh ya, Mbak. Iya, Perjalanan Mbak ke sini berapa jam ya, Mbak? kurang lebih 1 jam, Mbak. Oh, 1 jam. Mbak tahu saya dari siapa, Mbak? Dari teman, Mbak. Oh, dari teman. Terima kasih ya, Mbak, sebelumnya sudah jauh-jauh datang ke sini. Oh ya, Mbak, sebelum proses konseling ini dimulai, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu, agar kita lebih dekat dan mengenal satu sama lain. Nah, mulai dari saya ya, Mbak. Iya. Perkenalkan, nama saya Eda. Mbak bisa panggil saya dengan sebutan Mbak Eda atau Ibu Eda. Nah, sekarang giliran Mbak memperkenalkan diri Mbak. Baik, makasih ya, Mbak. Nah, perkenalkan nama saya itu Putri Aida Davita, biasa dipanggil Anggita atau Anggi. Gitu. Mbak Gita, gimana nih kabar Mbak sekarang? Kurang baik, Mbak. Oh, kurang baik ya, Mbak. Nanti ya, Mbak, kita akan bahas setelah ini. Apakah sebelumnya Mbak pernah melakukan proses konseling? Belum pernah, Mbak. Oh, belum pernah. Karena Mbak belum pernah melakukan proses konseling sebelumnya, maka di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu konseling, apa itu tujuan konseling, apa itu asas-asas konseling, dan apa itu peran konseling. Baik, Mbak. Jadi, konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh tenaga ahli kepada konseli yang sedang mengalami permasalahan dan membutuhkan konselor untuk mengentaskan masalahnya. Selain itu, konseling ini terbagi menjadi dua, yaitu konseling kelompok dan konseling individual. Nah, kalau konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan secara dinamika kelompok. Namun, kalau konseling individual seperti yang sedang kita jalankan saat ini, yaitu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli secara face to face. Nah, jadi tujuan konseling itu adalah untuk membantu mengentaskan masalah klien. Selain itu, tujuannya juga untuk membantu mengembangkan potensi-potensi secara optimal, baik dia secara makhluk Tuhan, makhluk sosial, maupun sebagai individu. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa asas yang harus ada dalam konseling. Yang pertama yaitu adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi dalam asas kerahasiaan ini saya tidak boleh menceritakan permasalahan konseli yaitu Mbak kepada siapapun. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, Mbak, dalam asas kesukarelaan ini Mbak harus bersukarela menceritakan semua permasalahan Mbak kepada saya, dan saya juga bersukarela mendengarkan semua permasalahan Mbak yang sedang Mbak alami. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah asas keterbukaan. Jadi, dalam asas keterbukaan ini, Mbak selaku konseli harus benar-benar menceritakan semua permasalahan Mbak secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, agar nantinya proses konseling ini berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada peran konseli dan konselor dalam proses konseling. Jadi perannya itu adanya Mbak selaku konseli dan saya selaku konselor itu dapat dinamakan proses konseling. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mbak. Apakah Mbak sudah paham? Nah, karena Mbak sudah paham, biasanya saya melakukan proses konseling ini selama 1,5 jam atau setara dengan 90 menit. Apakah Mbak akan melanjutkan proses konseling ini? Lanjut, Mbak. Baik, terima kasih, Mbak. Tadi Mbak bilang Mbak sedang tidak baik-baik saja. Nah, bisa Mbak ceritakan kenapa tidak baik-baik sajanya? Bisa, Mbak. Apakah penyebab Mbak merasa bahwa Mbak ini sedang tidak baik-baik saja? Sebenarnya tuh kayak apa ya, kan dari dulu tuh lebih pada ke circle pertemanan yang kayak merasa itu kurang baik gitu. Jadi kan dari dulu dimana dari SD itu kayak saya tuh merasa kok nggak ada teman yang benar-benar menerima saya dengan sesungguhnya gitu. Karena kan dari dulu waktu SD itu bapak itu kan komite di sekolah. Terus kalau mereka tuh selalu mikirnya
saya berkuasa di sekolah itu kan. Tapi pada kenyataannya itu saya nggak berkuasa. Apa ya namanya, komite itu kan bukan hal yang lebih besar daripada seorang kepala sekolah seharusnya. Nah terus kayak mereka tuh nggak nerima saya kalau biasa-biasa saja gitu. Jadi mereka nerima saya itu cuma karena alasan saya anak dari seorang komite gitu. Nah terus kayak dari situ tuh, dari SD kok ngerasa pertemanannya kayak gitu terus sampai SMP dan sampai sekarang pun kayak untuk mendapatkan teman yang sesungguhnya menurut saya itu tuh belum dapet gitu kan. Nah terus kayak pertemanan ke SMP pun sama, kan keluarga juga sama tuh, nggak terkenal banget tapi emang ada beberapa guru yang tahu tentang keluarga tuh, kayak karena kan waktu di SMP itu dari kakak bahkan dari bapak itu sekolah di situ gitu. Jadi kayak misalkan saya berteman tuh mungkin kalau circle dalam SD dan SMP itu lebih baik karena mereka menerima saya, karena emang teman-teman saya ini emang nggak tahu banget gitu tentang kondisi keluarga, tapi yang cuma tahu hanya guru-guru kan. Tapi tuh dari situ guru-guru tuh kayak membandingkan, Putri kok kak Putri kan dapat juara di sini ya gitu. Secara nggak langsung kan membedakan tuh. Sedangkan saya waktu pas SMP itu nggak dapat juara sama sekali gitu. Jadi kayak ada tuh satu orang teman tuh ya di kelas 8, dia bilang gini, Ibu berarti kan yang nggak dapat juara itu Putri ya Bu katanya, dan yang sukses itu kakak-kakaknya. Itu dalam kondisi yang kayak dia tuh ngejek banget gitu. Jadi kayak kok gini banget ya ternyata di SMP gitu, pertemanan dalam SMP tuh kayak mandang banget kita harus berprestasi gitu. Karena kelihatannya kan ada pembeda tuh di SMP juga, kayak mereka berteman sama orang-orang yang memang juara terus gitu. Baik itu dari OSN atau O2SN dan sebagainya itu mereka berteman gitu. Kalau misalnya orang pintar, IQ-nya tinggi gitu, bertemannya kayak gitu doang. Sedangkan orang-orang yang gak dapat juara dan sebagainya itu mereka punya geng tersendiri gitu. Mereka butuh ke orang-orang yang kata kita mah orang-orang yang bodoh sih enggak gitu, tapi yang kayak lebih nggak dapat juara tuh dimanfaatin gitu sama mereka, kayak bisa dijadiin babu. Tapi emang kalau saya sendiri emang nggak pernah dapat perlakuan yang nggak enak waktu SMP. Paling karena pembeda itu dari guru-guru selalu ngasih tahu ke mereka kayak, kan Putri, kakak Putri pintar-pintar, kak Putri kayak emang guru ini nggak ngomong gitu, nggak ngomong bilang Putri gitu. Nah, terus kan dari kayak banyak teman-teman yang bilang kayak gitu, jadi kayak ngerasanya ya udahlah saya nggak punya teman gitu. Bahkan karena di rumah kan sering tuh teman tetangga tuh suka bawa teman gitu kalau apa-apa gitu. Kerja kelompok kan lebih banyak ke rumah teman tetangga ini nih, jadi kayak mama sama bapak tuh kayak, kamu kok nggak pernah bawa teman ke rumah kayak gitu. Padahal kan bukan karena saya itu nggak punya teman, kan mama sama bapak atau kakak-kakak tuh selalu bilang katanya, kamu nggak punya temannya katanya, kerja kelompok ataupun apa, kamu kenapa di rumah orang kan. Terus saya selalu jawabnya bukan nggak punya teman, tapi lebih kepada kan rumahnya lebih dekat, mereka rumahnya yang depan-depanan komplek depan sekolah katanya kayak gitu. Jadi kayak ya udah gitu kan. Tapi banyak dari situ tuh kayak ya kok saya nggak pernah punya teman yang menerima apa adanya. Entah itu karena emang diri sendirinya kayak ngerasa nggak pernah dapet satu frekuensi sama kita, nggak tahu apa gitu ya. Nah terus sedangkan dari situ nggak pernah kalau di sekolah nggak pernah yang namanya ke kantin berdua atau bertiga atau banyak kan segengnya itu nggak pernah gitu kan, selalu sendiri. Jadi kayak ngerasanya tuh nggak pernah terkenal gitu waktu di SMP itu. Nah terus di SMA tuh kan, jadi SMA juga sebenarnya udah punya teman sama sih, sebenarnya mereka juga kenal, saya kenal gitu, saya dekat dari keluarganya, dia juga dekat keluarga saya gitu. Tapi kan kayak ngerasanya saya tuh masih nggak banget gitu. Kayak anak saya tuh punya geng, nggak tahu disebut geng, nggak tahu apa di SMA ini kita berenam.
Tapi ada satu kejadian di mana anggota kita itu keluar dari geng itu. Terus di situ pemimpin, nggak bisa dikatakan pemimpin ya, tapi yang lebih mereka dengar kata-katanya itu emang saya gitu. Tapi itu ternyata di belakang saya mereka tuh nggak seperti apa yang kita bayangin gitu. Kayak mereka tuh terlalu gimana gitu kan. Terus setelah itu tuh akhirnya tuh bilang gitu, karena kita kan melakukan perubahan sifat sendiri yang biasanya gimana, udah PR-nya belum, atau pokoknya nyapa tentang kabar mereka gitu kan setiap ketemu di sekolah itu. Tapi kayak mereka tuh biasa aja dan lebih kayak kita tuh kan nggak bisa membawa motor, bisa tapi nggak bisa kayak jalan ke jalan raya dan sebagainya kayak gitu tuh, lebih takut kan. Nah sedangkan mereka apa-apa tuh pergi kayak ke mall dan sebagainya. Nah terus ada kejadian di mana satu kelas itu emang pergi buat nonton film yang terkenal pada masa itu. Nah sekolah misalnya dari keluarga kan emang kakak tuh banyak ya, saya aja anak 12 dari 13 gitu. Seharusnya mampu untuk kayak kakak-kakak tuh bisa buat ke mall dan sebagainya gitu. Tapi kayak untuk dikasih ke kakak aja enggak gitu kan. Jadi kayak perbedaannya saya sama mereka adalah kalau mereka orang tuanya emang loyal gitu, maksudnya ngasih lebih dari uang sakunya mereka yang harus sekolah. Sedangkan saya emang uang pun harus pas gitu kan. Jadi dari pembeda itu dari situ harus kan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Terus masih banyak sebenarnya dari dulu juga iri terus itu sama orang lain yang teman-teman itu gimana gitu kan. Nah terus pernah juga kayak rasanya di kelas itu kan emang per geng gitu kan. Waktu SMA itu ada satu geng di mana kayak mereka tuh solid banget gitu. Bahkan anggota yang keluar dari kita aja mungkin gak diterima banget, tapi solid mereka tuh kayak ngerayain PNIK dan sebagainya. Sedangkan kita aja yang udah lama dari pembentukan mereka gitu tuh ya, nggak ada PNIK kayak gitu. Jadi kayak rasanya kok kalian mah lebih pada ke hal-hal gimana gitu kan. Teman-teman kita tuh sebenarnya mereka berorganisasi. Kalau saya sendiri kan organisasinya emang jarang ada kegiatan, kalau mereka banyak kegiatan. Jadi kayak mereka tuh banyak aktivitasnya, jadi untuk kumpul-kumpul itu nggak ada. Malah mereka lebih kumpul sama satu organisasi, terus bahas tentang misalkan mereka ikut kampanye 5 orang itu kan ikut pramuka. Jadi mereka bahas tentang pramuka, kalau ada proker bahasnya pramuka. Sedangkan saya sendiri kan emang di anggota itu ada orang yang ikut organisasi ini sama saya. Dan itu enggak fokus di organisasi itu sendiri karena dia ikut OSIS juga kan, jadi kayak bicara gitu. Jadi kayak mungkin pertemanan dari SD sampai kuliah ini belum nemu yang sefrekuensi dengan saya, karena kayaknya lebih sayanya yang lebih nggak bersyukur ya, atau gimana nggak tahu. Tapi kayak rasanya selalu kurang kalau untuk dapat pertemanan itu. Setelah saya mendengar cerita Mbak tadi, tampaknya pertemanan Mbak ini melihat dari faktor perekonomian, bukan hanya tulus pada pertemanan. Iya mbak, memang betul kalau itu emang ngeliat mereka dari ekonomi keluarganya. Apakah sejujurnya Mbak menerima pertemanannya seperti itu? Enggak menerima, karena kan kalau kayak ngerasanya tuh terbebani banget gitu. Kalau pertemanannya kayak niatnya ekonomi lagi, sedangkan diri sendiri aja nggak mampu untuk buat menyeimbangkan kayak apa yang mereka mau gitu. Nah, pertemanannya seperti apa yang memang Mbak inginkan sebetulnya? Sebenarnya pengennya kayak mungkin nggak harus terus hal-hal yang terlalu keluar, kayak misalkan dikit-dikit ke mall atau ke kafe yang gimana sih, kayak yang saya sendiri emang bisa dikatakan kampung tapi emang rumah lebih dekat ke kota, tapi nggak pernah mengikutkan kegiatan yang kayak orang-orang kota gitu. Jadi kayak saya nggak mau yang mereka terlalu gimana gitu, tapi kayak pengennya ya ayo gitu, kayak benar-benar menerima saya gitu kan, bukan dia kok saya menerima gitu kan. Emang mereka bilang nggak apa-apa kan dia kamu nggak ikut juga, tapi kan kayak ngerasanya juga gimana gitu kan kalau kayak gitu. Jadi kayak pengennya lebih ke
teman yang nerima padamu juga gitu. Terus kalau sebenarnya ada rasa iri nih yang saya pengen tuh, teman-teman saya itu kayak kalau saya ada perkumpulan atau apa tuh pengen sekali-kali mereka datang ke rumah kita dulu gitu, atau enggak jemput kita, karena kan kalau kayak nggak enak aja gitu kalau kepergian atau apa selalu diantarin sama orang tua atau keluarga, jadi kayak nggak bebas. Bagaimana perasaan Mbak ketika teman-teman Mbak ini pergi bermain atau berkumpul tanpa Mbak? Sedih sih, terus kadang netting sendiri kayak ngerasanya ih pasti mereka kayak ngejulidin atau apa gitu kan diri sendiri, padahal belum tentu mereka kayak gitu kan, tapi kayak ngerasanya tuh ih nanti mereka ngomongin saya deh kayak kok kamu kayak si Andri mah nggak pernah ikut ini ya, padahal maka kedua orang tuanya mampu ini, tapi kayak enggak, kita tuh emang kalau keluarga tuh emang nggak memerintah, kayak nggak pernah diajarin dari dulu tuh untuk pergi atau punya uang dikit kita pergi memulai apa, nggak pernah. Jadi kayak untuk ngikutin mereka itu emang agak sulit gitu, kayak ke mall yuk gitu nggak bisa karena emang dari dulu ajarannya nggak pernah kayak situ. Tadi Mbak bercerita bahwa Mbak itu sangat kecewa, namun dilihat dari raut wajah Mbak tidak menampakkan hal itu. Sebenarnya kalau emang harus ya gitu, kalau kita kecewa ditampakkan dalam muka, bukannya kita juga butuh kamuflase dalam diri. Sebetulnya tidak Mbak, tapi antara raut wajah dengan cerita Mbak itu tidak sesuai. Jadi sebetulnya Mbak ini tidak menerima pertemanan seperti itu, namun Mbak tidak berani mengatakan hal tersebut kepada teman Mbak. Sementara ini Mbak itu sedang mengalami ketidaksesuaian antara harapan Mbak dengan kenyataan. Nah, Mbak kan mengharapkan dan menginginkan kalau pertemanan Mbak itu tulus, tapi pada kenyataannya pertemanan yang Mbak dapatkan itu pertemanan yang hanya melihat pada segi perekonomian. Kemudian juga dari faktor lingkungan sekitar itu kurang mendukung sama kemauan yang ada dalam diri Mbak gitu. Dari faktor keluarga juga sebetulnya kurang sesuai nih sama apa yang Mbak inginkan gitu Mbak. Mbak kan tadi bercerita Mbak itu pernah mendapatkan prestasi kan di sekolah, bahkan sering ya Mbak. Nah itu respon keluarga Mbak gimana ya terhadap hal itu? Kalau respon keluarga sih sebenarnya biasa aja, karena ya udah kayak kita dapat juara 1, juara 3 atau pokoknya 3 besar itu udah biasa bagi keluarga tuh, karena kan dari kecil atau dari pokoknya dari kakak juga diajarin untuk juara 1, jadi kayak untuk ke saya sendiri atau ke ada yang dapat juara 1 ya keluarga atau lebih mama atau tante ini biasa aja nanggepinnya, jadi kayak ya udah dapat juara mah gitu. Tapi kadang kalau misalkan nih kita turun dalam prestasi atau adanya penurunan tuh kadang keluarga gini, apa yang kamu kalau naik nanti mama beli ini deh, nanti mama beli ini deh, beli ini. Tapi itu tuh nggak terrealisasikan, kayak janji-janji mereka tuh nggak nyata gitu. Jadi kayak mereka cuma buat apa ya, memberikan motivasi sesaat doang. Tapi kalau untuk kita udah di sana, saya sendiri saya pernah mengalami kayak saya kan mama bapak pernah bilang Gi kalau kamu juara 1 di kelas 6, waktu itu kelas 6 SD, kamu bisa ngalahin Maya waktu itu pada masanya, kamu bisa dapat sepeda lipat dan sebagainya kan. Terus saya udah bisa nih ngebuktiin hal tersebut, tapi pas saya tagih kepada bapak dan kakak-kakak yang lain atau mama juga pada ya udah sih orang kamu juga biasa, kita kan udah biasa dapat juara segitu, jadi bukan lebih ke sombong ya, tapi kayak mereka tuh ya udah gitu, kalau kamu dapat juara 1 ya udah, terus masa mau dapat sepeda lipat, berarti secara nggak langsung katanya gitu kamu dapat juara 1 cuma pengen dapat hadiahnya katanya gitu. Jadi keluarga Mbak ini mengajarkan Mbak itu untuk mendapatkan sesuatu tanpa imbalan. Semua janji yang diberikan kepada Mbak itu hanya sekedar ucapan, nggak pernah direalisasikan. Iya Mbak, betul. Jadi kadang sebenarnya dari situ juga saya bisa ngambil pengalaman ya. Jadi kayak kalau misalnya mama atau bapak pernah bilang lagi kayak gitu,
Ki dapat juara satu lagi Ki atau apa gitu kan. Jadi kayak nanti mau dapat ini lah, cuma dari juara satu atau dapat 3 besar juga nggak bakal dapat hadiah kayak gitu kan. Terus kalau juga saya satu sisi juga kadang ini Mbak, karena Ade tuh kadang dulu tuh ya Mbak, Ade kan dapat juara juara 3, juara 4 malah kan Mbak. Tapi mama sama papa tuh ngasih sepeda lipat yang apa yang saya mau gitu kan. Sedangkan saya yang dapat juara satu menurut saya itu susah banget pada masa itu. Tapi mereka yang kayak ya udah sini buat adik aja, buat Adin aja kan ada nama saya Adin Mbak. Jadi udah buat Adin aja katanya, kamu mau nggak usah sih katanya, kalau nggak barengan aja sama Adin minjem, kan namanya bukan kepunyaan kita, buat minjem itu nggak enak ya, apalagi ke Ade yang kayak apa sih, kadang-kadang dia marah juga kalau sepedanya dipinjam. Dari janji yang nggak ditepatin itu, Mbak mengalami penurunan ke dalam prestasi? Enggak sih Mbak, malah kayak udah sejalannya aja gitu tuh, tapi nggak tahu kenapa gitu ya, bukan mau sombong ya Mbak, tapi untuk juara 1 dan 2 dan bahkan ketiga itu masih bisa gitu, bahkan 1 aja terus menerus itu bisa. Tapi emang untuk SMP itu waktu itu nggak bisa dapat juara 1 ya Mbak, karena saya tuh dulu mikirnya di SD tuh, oh saya udah bisa juara 1 nih gitu kan, pasti SMP juga bisa, pasti bisa, ternyata itu nggak bisa, karena pergaulannya ternyata kan orang-orang dari orang yang luar biasa, sampai jadi saya SMP itu cuma dapat juara 8. Ada nggak sih gitu apresiasi atau hal-hal kecil dari keluarga Mbak yang bikin Mbak senang gitu mengenai prestasi Mbak? Sejauh ini sih belum ada ya Mbak, karena sih gitu kan selalu menyepelekan, kadang nggak tahu gitu. Bahkan saya dari dulu itu, kalau anak-anak yang dulu ya Mbak, teman-teman dulu tuh kadang kalau pulang sekolah selalu ditanyain gitu, ada PR apa, ada apa, tugas apa gitu, kadang nggak ada, karena dari dulu tuh nggak pernah kayak begitu, nggak pernah mendapatkan hal yang menurut orang itu perlu, tapi menurut saya yang udahlah, aku nggak pernah dapat ini gitu, buat apa gitu. Nah, tadi kan Mbak berbicara di SMP itu Mbak tidak mendapatkan prestasi karena pergaulannya. Nah, bisa Mbak jelasin nggak pergaulan di sini itu yang seperti apa gitu? Kok sampai Mbak nggak masuk 3 besar, sedangkan kan dari SD selalu dapetin masuk lah gitu 3 besar. Ya, pergaulannya sih sebenarnya kayak kita lebih dulu tuh di SMP itu kan mereka kayak lebih ke orang-orang yang HP dulu pada masanya itu HP Oppo itu terkenal kayak gitu. Jadi kayak mereka itu lebih kepada kastanya, terus kayak orang-orang yang punya duit dia bakal ditemenin, terus orang-orang yang butuh bakal ditemenin. Jadi kayak rasanya untuk pertemanan itu terus kan ditambah lagi kayak waktu dapat materi sekolah itu, pelajaran itu ya Mbak, kadang ada yang susah, tapi untuk nanya ke temen tuh sungkan karena mereka kan selalu ngeliatnya kayak begitu. Jadi kayak gimana gitu terus juga ditambah lagi waktu pas terakhir SD itu kan mama stroke pertama kali kan ya pada tahun itu. Nah terus jadi kayak merasa menurun gitu kan, dikit-dikit kita harus pulang, kayak seharusnya jadi kita apa sih, kayak kita bisa, saya seharusnya nanti nih karena ada kerja kelompok pulangnya, tapi harus pulang cepet karena kan posisi di situ mama udah stroke dan nggak ada yang jagain kayak gitu. Bapak kan udah kepergian terus kan, pada posisi itu lagi megang proyek, jadi kayak rasanya terlalu tergebu-gebu, kayak udah waktunya pulang tuh kita anak-anak mama itu nggak boleh namanya main dulu gitu. Kalau mau main kita tanya dulu nih ke kakak, di rumah ada orang nggak buat jagain mama. Jadi kayak rasanya terbebani. Mungkin boleh gitu, maksudnya kita emang seorang anak juga butuh harus adanya bakti kepada ibu ya gitu, sama bapak juga. Tapi kayak ngerasanya kalau kayak gitu terus kebebani, jadi kayak SMP itu tuh belajar nggak pernah gitu, paling belajar kalau kita lagi ada PR gitu. Terus dikerjain juga SMP itu nggak pernah ngerjain PR, malah kayak lebih kalau PR dapat hasil sendiri ya Mbak, tapi lebih banyak nyontek kayak misalkan besoknya nih malam kan kemarin dikasih soalnya besoknya harus dikumpulin gitu. Nah itu tuh saya kerjanya pas paginya, nggak di malamnya kayak males lah buat apa, nggak ada, saya juga nggak ngerti. Jadi kayak rasanya
nggak ngerti, bukannya nanya ke kakak atau ke yang lain, saya lebih baik diam daripada pilih nggak ngerjain, terus yang mereka gitu. Berarti Mbak ini ngerasa nggak enak ya, walaupun itu ke kakak atau ke keluarga gitu Mbak ya? Iya. Hal itu terjadi emang karena Mbak tidak dekat sama keluarga, sama kakak-kakak Mbak, atau gimana ya Mbak? Sebenarnya dekat, tapi kadang pernah tuh diminta tolong buat bantuin, nggak ngerti nih gitu, tapi kayak dituntut lagi kan, kamu tuh harus bisa deh, masa sekolah di SMP ini kata saya di masa dimana saya SMP itu sekolah yang luar biasa gitu, maksudnya di kata luar biasa ini orang-orangnya emang ada berada uang iya gitu tuh, kepintaran juga ada iya gitu kan. Kalau kita nggak pintar dan saya nggak sekaya teman-teman di lingkungan sana di SMP itu, tapi saya juga harus punya otak yang cerdas, tapi di posisi itu saya nggak punya keduanya, jadi kayak rasanya keluarga tuh lu sih kamu mah katanya gimana nih sekolahnya kayak gitu amat gitu. Kayak nggak niat sekolah katanya gitu, jadi kayak udah jadi nggak ya yang males aja, udah minta kayak segala kejadian gitu buat minta tolong tuh males, jadi nggak mau. Tapi Mbak punya nggak sih teman gitu yang benar-benar teman tapi dia tuh mau diajak belajar bareng gitu? Kalau waktu SMP itu nggak ada ya Mbak, karena kan di lingkungan saya sendiri itu saya sendiri yang sekolah di situ. Tapi kalau misalkan temen yang memang mau diajak main atau diajak belajar bareng itu kan jauh Mbak, dari dia sekolah kan, dia tinggal di Cilacap, maksudnya lebih dekat dari sekolah kan. Nah sedangkan saya itu jauh dari sekolah, jadi kalau untuk main atau kerja kelompok dulu atau belajar bareng dulu tuh nggak bisa gitu, jadi karena jauh gitu. Jadi nggak ada teman deket gitu. Jadi di sini posisinya Mbak benar-benar sendiri ya. Dan kalau misalkan Mbak minta bantuan nggak enak juga, jadi mendingan ya udahlah sejalannya aja. Iya Mbak, betul. Kan di awal Mbak sudah bercerita circle pertemanan Mbak tuh buruk. Nah Mbak pernah nggak sih mencoba sesuatu gitu untuk memperbaiki hal itu? Pernah Mbak, tapi yang nggak optimal itu, jadi yang dari satu cara gagal ya. Saya untuk berusaha untuk lebih memiliki otak yang cerdas gitu, tapi posisi itu kayak ada aja gitu yang kurang gitu, jadi kayak ngerasa percuma dan ngelakuin ini juga tetap teman-teman saya nggak kayak begini, nggak baik gitu kan. Terus nggak fine banget gitu, selalu ngajaknya hal-hal yang kayak begitu, jadi kayak udah nggak ada. Pernah nggak sih teman Mbak kan kurang, circle-nya kan kurang baik, pernah nggak di situ mereka tuh di belakang Mbak atau gimana gitu menjatuhkan Mbak secara tidak langsung maupun langsung? Kalau secara tidak langsung mungkin pernah kali Mbak, karena setiap orang juga pasti ada yang ngomongin di belakang gitu. Karena kan posisi itu namanya di ngomongin belakang pasti kita nggak tahu ya, paling kita tahu dari teman yang diajak kerja sama gitu. Kadang emang pernah gitu kan, kita tuh ini ya kan nggak pernah main-main kayak gitu, alasannya ibu dan ini aja, jadi kayak rasanya mereka tuh nggak peduli apa yang dengan keadaan saya. Seharusnya kan mereka juga tanya baik-baik gitu, bukannya malah ngejelek di belakang. Terus kalau misalnya ngejelek di belakang itu pernah di kelas 8 yang kayak secara nggak langsung kan ngejatuhin bukan pamor ya, tapi kayak ngejatuhin diri banget, yang dia bilang teman cowok saya tuh bilang dia kan bu katanya kan, karena ada satu guru itu namanya Musyawarah kan, wali kelas dulu bilang katanya, tahu nggak sih kakak-kakaknya Putri itu sama bapaknya Putri itu cerdas-cerdas loh, katanya berjuara terus menang lomba juga waktu SMP, terus sampai pokoknya jelasin kebaikan-kebaikan yang di dalam keluarga jadi kakak-kakak yang pada sekolah di situ. Terus temen itu bilang, tapi bu itu nyatanya kan nggak dapet juara, nggak pintar, kan berarti yang pintar kakak-kakaknya, katanya lo nggak pintar gitu. Dari situ kayak sakit banget kayak, oh iya berarti dari situ gue harus lebih baik lagi gitu. Menurut Mbak sendiri, circle pertemanan di masa apakah yang membuat Mbak itu merasa lebih nyaman dan lebih baik? Kalau lebih baik itu
nggak meskipun nggak baik-baik banget ya mbak, itu di waktu SMA mereka tuh emang masih menerima gitu. Awalnya tuh sebelum pertemuan itu kayak saya tuh punya keluarga kayak gini, saya menceritakan secara umum doang gitu ya, ngasih tahu kalau terus ngasih tahu juga bahwa saya tuh nggak bisa untuk main ke mall atau apa, kayak yang rasanya buat hal-hal percuma kayak begitu tuh nggak dibolehin di keluarga tuh kan. Terus apalagi mama sama bapak posisinya nggak kerja karena saya itu, jadi kalau untuk mengimbangi kalian saya nggak bisa, tapi kalau kalian mau ke mall dapat terserah kalian kayak gitu. Terus mereka have fun, maksudnya nerima, tapi ada satu sisi dimana kadang mereka juga jelek-jelekin saya di belakang, kadang kayak ya kita mah terlalu ini, ya kita mah terlalu ini, tahu kalau diajak ini tuh nggak mau, terus diajak ini nggak mau, terus kayak terus lebih kayak apa ya, dulu itu kan namanya di SMA masih kita masih remaja dan masih baru pertama kali dimana kayak saya tuh merasakan perasaan berbeda di lawan jenis, jadi kayak ngerasa mereka tuh merasa terasingkan gitu sama saya, jadi kayak saya lebih fokus ke hal kasmaran. Tapi kan ternyata mereka saat saya udah mencoba untuk damai dengan mereka dan mencoba untuk menerima dan mengesampingkan kasmaran saya, tapi mereka juga kayak begitu, mereka juga kan dekat sama lawan jenis juga namanya gitu kan. Terus posisi juga mereka pacaran kan, yang saya di situ posisinya enggak, jadi kayak rasanya kok pas bagian saya untuk berusaha atau merelakan suatu hal, tapi mereka nggak merelakan hal itu gitu. Kayak maksudnya jadi Singgi, kamu juga pernah ngerasain gimana sih kamu, masa kita nggak boleh namanya kesukaan gitu, tapi kok mereka nuntut saya untuk nggak boleh kayak begitu. Jadi kayak terus pas bagian mereka sedih karena pacaran tersebut, mereka yang selalu masih tahu ke saya, terus kayak mereka tuh terlalu nanti yang kita saya putus ini, yang kita habis ini, atau pokoknya hal-hal sedih itu diceritain gitu. Tapi saya have fun dan saya menerima itu, kayak mereka ya udah nggak apa-apa gitu. Terus kayak ngerasain juga kadang mereka tuh apa ya, nggak sebenarnya nggak menerima banget ke saya, tapi menurut saya itu lebih baik untuk pertemanannya. Nah, tapi semasa SMA itu teman Mbak masih baik kan? Baik kok mbak. Nah, baik ini dalam artian kayak gimana ya Mbak? Kayak yang kalau saya butuh apa gitu mereka bantu, atau saya kesusahan itu mereka tetap bantu. Tapi yang namanya manusia pasti kalau ada aja gitu kan yang nggak bisa dibantunya, tapi kebanyakan ngebantu gitu. Mereka pernah ngungkit nggak sih Mbak kalau misalkan udah ngebantu Mbak nih, terus diungkit-ungkit gitu ke orang lain? Kalau untuk yang saya kan udah kayak gini gitu, udah bantu saya gitu misalnya. Enggak sih untuk kalau mungkin enggak, tapi kayak untuk mengungkitkan dalam hal membantu saya gitu ya, itu enggak. Tapi kayak mungkin kalau misalkan kita nggak jadi teman curhatnya, dia mungkin paling kayak kamu kan kemarin kamu butuh saya buat dengerin katanya, saya dengerin, tapi kalau sekarang kamu nggak bisa, kenapa, masa yang dikirim itu terus kayak gitu sih. Nah, sampai saat ini apakah Mbak masih berkomunikasi dengan teman-teman SMA Mbak? Masih, tapi nggak nggak sekuat kayak kuat ya, tapi kayak nggak selancar dan kayak dulu gitu. Paling sekarang karena kan paling chat di grup ya, karena kan jauh-jauh, terus juga ada yang di pondok gitu, jadi kayak kalau untuk komunikasi jarang sama dia. Tapi kayak untuk beberapa orang yang masih kuliah itu masih, tapi di grup nggak intens banget. Kalau diajak untuk ketemu tuh nggak pada bisa, misalnya inilah sibuk lah, padahal kalau dilihat statusnya mereka bisa ini kan yang di rumahnya gitu. Jadi kayak namanya udah kayak beda gitu, padahal kata mereka mereka anggapnya sahabat, tapi kayak sahabat itu kayak rasanya kayak bukan sahabat, kayak cuma hanya sekedar temenan dan punya game udah gitu doang. Mbak ngerasa kesepian nggak pada saat teman-teman Mbak sekarang nih udah mulai berubah, nggak kayak dulu lagi? Iya mbak, kesepian mbak. Kan ini udah beda masanya ya Mbak ya, kenapa Mbak masih merasa kesepian? Karena kan kayak bukan dulu sih, kayak yang baru awal-awal masuk kuliah ini kan kayak rasanya belum dapat teman banget, sampai sekarang aja
kayak punya teman cuma sekedar teman, padahal kadang di teman kuliah dia ya satu kelas saja cuma baru beberapa orang yang tahu gitu mukanya dan kenal banget, karena kan saya lulusannya pada tahun awal-awal corona baru masuk ke Indonesia Mbak, jadi kayak rasanya masih butuh gitu persahabatan dan teman pada masa SMA itu gitu. Jadi kayak saya butuh kok, mereka juga sibuk, sama-sama sibuk karena kan kuliah namanya. Saat saya orientasi mereka juga lagi orientasi di kampusnya, terus saat saya libur mereka nggak libur kayak gitu, karena kan beda kampus jadi beda sistem juga pastinya, jadi kayak rasanya ih nggak bisa ketemu lagi. Terus saya pernah Mbak kayak ngungkapin nih gitu, ngungkapin ih kali-kali sih main ke rumah gitu kan, tapi kayak mereka nya dia ih jauh lah main ke rumah kita mah kayak gitu. Jadi semasa SMA 3 tahun itu teman Mbak pun belum pernah main sama sekali ke rumah Mbak? Main dalam hal lama atau intens itu nggak pernah Mbak, tapi kayak paling kalau misalkan saya ngundang mereka kayak acara kakak-kakak saya nikah gitu tuh mereka datang, tapi ya cuma sekadar itu doang. Kalau misalnya selebihnya kayak sekadar buat main bener-bener main gitu tuh kayak gosip atau bercerita di rumah saya itu nggak pernah gitu ya, jadi kayak kurang intens. Sedangkan saya suka main ke rumah mereka, kayak makanya saya selalu waktu itu pernah bilang kok kalian nggak pernah main ke rumah saya. Selama 3 tahun itu saya yang selalu main ke rumah kalian gitu. Mereka kalian tuh selalu alasan kayak ih saya ini nggak ada motor, ih saya ini nggak bisa karena ini itu. Sedangkan saya meskipun sebenarnya saya nggak bisa, tapi saya berusaha untuk bisa dan main ke rumah kalian, padahal rumah kalian jauh dan saya harus ngabisin ongkos pada masa itu kan, karena saya nggak bisa naik motor gitu. Jadi kayak rasanya terbebani sama mereka juga, kayak mereka nggak mau jemput saya tapi nggak mau bareng juga deh, tapi mereka nuntut saya untuk datang ke rumah mereka dan main di rumah mereka gitu. Sedangkan mereka, saya nuntut mereka untuk main ke mereka, itu tuh mereka nggak mau, alasannya nggak bisa, alasan itulah gitu. Jadi kayak saya pernah lost kontak sama teman saya itu, sama teman-teman saya itu ada selama 1 bulan pas bulan puasa sampai setelah puasa itu. Respon teman Mbak ketika Mbak mengungkapkan keluh kesah Mbak terhadap mereka itu kayak gimana ya Mbak? Saya kurang tahu ya Mbak, karena kan posisi itu saya lagi chatnya itu lewat grup chat ya Mbak. Jadi setelah saya ngungkapin itu saya keluar grup, terus saya ngeblokir mereka, jadi nggak tahu mereka gimana. Terus pas setelah apa ya, Idul Fitri itu baru kan saya buka-bukain kita bukain mereka dari buka blokiran kan. Terus tapi mereka bilang kita kenapa, ayo deh kita main. Pokoknya pas saya buka bloknya 1 orang nih Mbak, nah terus dia ngasih tahu, terus saya bilang nggak mau, saya nggak mau masuk berujung pas saya bilang. Terus dia ngasih tahu nih mereka mau main loh gitu. Terus ternyata tuh sampai ditungguin sampai lebaran dan udah lewat lebaran banget mereka nggak main gitu. Main-main itu pas saya ulang tahun itu 2 September ini. Nah pas Mbak ulang tahun itu mereka datang nggak? Datang. Tadi kan teman-teman Mbak itu hadir saat ulang tahun Mbak. Nah itu gimana perasaan Mbak pada masa itu? Biasa aja sih Mbak, yang waktu pas saya ulang tahun jadi kayak rasanya ya udah, mereka kan tujuannya juga cuma buat nempatin janji ya, tapi emang kayak udah saya tuh emang dari dulu udah gak suka untuk merayakan ulang tahun. Jadi kayak kalau ada orang yang merayakan ulang tahun saya kayak ngerasanya apa sih gitu, jadi yang misalnya untuk menerima mereka tuh biasa aja. Terus ditambah lagi kan kayak udah terlalu sakit hati karena mereka yang katanya mau main pas bulan Idul Fitri itu, tapi ternyata mereka nggak datang, sampai baru datang itu di bulan September itu. Jadi kayak rasanya udah biasa aja gitu. Mbak pernah nanyain nggak kenapa mereka tuh datangnya di hari ulang tahun bukan di hari-hari Idul Fitri? Mereka bilangnya lebih sibuk, kalau misalnya 1 orang nih bisa, 4 orang bisa, 1 orangnya nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa 1, nanti nggak bisa sempurna kalau gitu. Kalau misalnya kurang 1 kayak nggak enak gitu. Jadi kayak mereka banyak alasan. Terus main-main juga ke situ bentar doang, kayak saya mau keburu ya, udah telepon orang tua, jadi kayak kurang bebas aja gitu mereka kalau main ke rumah saya dengan alasan rumahnya jauh. Dalam artian teman Mbak ini
mementingkan kebersamaan atau kesolidaran. Sebaiknya Mbak juga harus dapat menerima kondisi pertemanan Mbak. Kan kita nggak tahu nih Mbak, teman Mbak itu punya kesibukan apa. Kan tiap orang itu kesibukannya beda-beda Mbak. Jadi Mbak itu sebaiknya menjaga komunikasi dengan teman Mbak. Misalnya Mbak kabar mereka ikut basa-basi, atau kalau misalkan mereka bikin status nih di sosmednya, Mbak komen aja, kayak komen apalah gitu, walaupun itu nggak penting kan, setidaknya mereka ngerasa oh dia komen berarti dia masih peduli sama saya, kayak gitu Mbak. Ya Mbak. Apa lagi? Mulai. Jadi gini Mbak, dulu saya juga pernah kan ya punya teman kayak pertemanan Mbak ini. Nah, hal yang saya lakuin biar pertemanan saya itu baik-baik aja, saya tuh ngelakuin ini Mbak, kayak saya tuh komen di statusnya mereka itu sering ya Mbak, saya sering komen di status mereka, terus balas-balasan komen gitu. Terus saya juga sering nanyain kabar mereka di grup WhatsApp, kadang sekali-kali saya PC mereka. Terus juga kalau misalkan saya lewat ya, ngelewat gitu kemana, ngelewati rumah mereka, saya suka berhenti buat main ke rumah mereka lah, mampir gitu. Jadi dari situ tuh kayak silaturahmi itu nggak putus. Jadi merekanya ke saya nggak canggung dan saya juga ke merekanya nggak canggung. Jadi sama-sama nggak ada rasa nggak enak gitu buat saling ngabarin atau ngasih tahu ini itulah. Jadi pertemanannya itu berjalan dengan baik. Mbak. Baik Mbak, saya akan mencoba cara Mbak yang tadi Mbak. Baik Mbak, semangat ya Mbak. Pokoknya Mbak ini harus tetap menjaga komunikasi dengan teman Mbak ya. Apakah setelah melakukan proses konseling ini Mbak merasa jauh lebih baik? Ya Mbak, alhamdulillah lebih baik ya sebelumnya. Sampai puncak pembicaraan kita, Mbak ini sebetulnya menginginkan pertemanan yang tulus. Walaupun memang pada kenyataannya pertemanan yang Mbak dapatkan ini tidak sesuai dengan apa yang Mbak inginkan. Kemudian dari faktor luar juga Mbak tuh terlalu banyak tekanan, seperti dalam faktor keluarga dan faktor lainnya. Nah, kemudian juga Mbak ini merasa ada perbedaan teman Mbak yang dulu dengan teman Mbak yang sekarang, sikapnya. Terus Mbak juga merasa kesepian karena teman Mbak ini berbeda dengan masa-masa SMA. Dan padahal teman Mbak waktu SMA itu adalah teman yang baiklah menurut Mbak ya Mbak. Nah, jadi untuk tetap menjaga pertemanan Mbak agar baik-baik saja, alangkah baiknya Mbak menjaga komunikasi, seperti Mbak melakukan komen di statusnya, di status sosmed teman Mbak, terus Mbak nanyain kabarnya, atau kapan-kapan mungkin Mbak bisa PC dan main ke tempatnya, ke rumahnya berkunjung, karena hal itu tuh bisa menjalin silaturahmi dan nantinya sama-sama komen kan, dan itu nggak canggung Mbak yang bisa mempertahankan komunikasi itu agar tetap baik. Baik Mbak, Mbak sebelumnya memaafkan temanku Mbak dan makasih juga udah memberikan saran serta solusinya untuk saya. Iya sama-sama Mbak, karena saya melihat Mbak ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, maka di sini proses konseling dapat diselesaikan walaupun memang belum mencapai kontrak waktu. Bagaimana Mbak? Terima kasih Mbak. Harus semangat Mbak. Ya Mbak. Makasih ya Mbak sebelumnya udah ganggu waktunya. Iya sama-sama Mbak.